Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaum muslimin dan muslimat, as-saimin was-saimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak terasa sudah masuk hari yang ke-5. Kita berada di bulan Ramadan yang mulia, yang agung ini. Mudah-mudahan insyaAllah Allah perkenankan kita untuk sampai ke penghujung Ramadan ini, karena puncak dari bulan Ramadan ini adalah di penghujungnya, khususnya adalah di 10 malam yang terakhir. Dan mudah-mudahan dengan usaha yang kita lakukan dari awal Ramadan, dengan bekal keimanan dan keyakinan kita, insyaAllah akan menghantarkan kita untuk mendapatkan malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Satu malam, tetapi nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Tentu pemberian yang istimewa dari Allah adalah karena kita berusaha, usaha yang istimewa. Karena amal yang istimewa akan dibalas dengan balasan yang istimewa. Kalau amalannya biasa-biasa saja, maka balasannya pun biasa-biasa saja. Itu tanda keadilan Allah. Allah Maha Adil. Yang berusaha lebih diberi balasan lebih. Yang berusaha biasa-biasa diberi balasan biasa-biasa. Yang tak berusaha tak akan dibalas apa-apa. Tapi sekecil apapun usaha akan dibalas. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang beramal kebajikan sedikit pun, sekecil apapun, pasti akan melihat balasannya. Mudah-mudahan puasa yang kita kerjakan ini diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berpuasa? Siapa yang tak puasa? Semua kita puasa. Pertanyaannya, ini yang menjadi kuliah subuh itu, yaitu siapa di antara kita yang paling banyak mendapatkan pahala puasa? Siapa? Yang duduk paling depan ini? Pengurus masjid? Ustadz? Atau yang tak sahur? Karena kalau tidak sahur berarti sepanjang hari itu akan menahan lapar lebih dari orang lain. Orang lain karena sahur banyak pula makan sahurnya. Nah, maka tak begitu lapar, tak begitu haus, dan tidak pula banyak kerja di siang hari itu. Apalagi kalau begini terus, ini pagi ini hujan, kita di rumah saja. Nah, tak begitu berat, tak terik betul panas. Nah, siapa di antara kita yang paling banyak mendapatkan pahala dari puasa? Ini mengaji-ngaji pahala, ini ngaji-ngaji balasan. Siapa tahu? Siapa tahu jawabannya selesai kuliah subuh. Tadi saya diberitahu kuliah subuh ini cukup lama juga ini, sampai syuruk. Syuruk berarti hampir 1 jam pengajian ini. Maka dalam waktu yang sangat berharga ini waktu pagi ini waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita gunakan untuk mendapatkan pengetahuan yang akan membuat kita dalam beramal menjadi lebih bersemangat lagi. Karena kalau kita tahu balasan yang akan kita terima, maka kita pasti akan bersemangat. Petani itu bersemangat, dia menanam padi, pekebun,
menanam kelengkeng. Ada sekarang ni kelengkeng baru pula jenisnya. Semalam saya baru tanam 6 batang. Setelah melihat yang orang punya, yang sudah berbuah, hampir di setiap rantingnya itu berbuah. Atau mungkin tanda kiamat juga, agak enak. Banyak sekali buahnya. Nah, kalau berbuah lah kelengkeng ini, 6 ini, satu pondok orang bisa makan. Maka bersemangatlah saya menanam kelengkeng itu. Karena kita tahu balasan yang akan kita dapatkan, hasil yang akan kita dapatkan, maka kita pun bersemangat. Begitu juga dalam berpuasa. Tak akan mungkin kita mengeluh, panas betul lah hari ini. Tak ada keluar kata panas betul. Allah, tak sahur lah tadi malam. Tak ada. Tidak ada mengeluh, mengaduh. Karena kita tahu balasan yang akan kita terima. Siapa yang paling banyak mendapatkan balasan dari puasa, balasan kebaikan dari puasa yang ia lakukan? Belum juga dijawab lagi tu. Masih pertanyaan baru. Yang tidak makan sahur? Mengapa terdiam semua ni? Terlambat sahur tadi malam. Wallahu a'lam. Itulah jawaban para sahabat Nabi dahulu. Ketika Nabi bertanya, siapa di antara kalian yang tahu? Maka para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Kalau dah macam itu memanglah tak ada lagi itu. Rasulullah akan memberikan jawabannya. Tetapi kita ini bukan hidup di zaman Rasul. Karena di antara kita ini ada yang menghadiri majlis ilmu banyak sekali. Boleh jadi telah mendapatkan ilmu ini. Atau semuanya merendahkan diri tak, ya? Nanti kalau saya jawab, nanti dianggap orang pula saya menyombongkan diri. Tidak, kita ini bermajlis ilmu ini. Kita berbaik sangka. Tujuan kita semua adalah kebaikan. Siapa yang paling banyak pahala dari kita yang sama-sama berpuasa? Kita sama-sama berpuasa sama. Mulai dari sebelum terbit fajar kita sudah menahan. Dan nanti kita akan sama-sama juga berbuka ketika matahari sudah terbenam. Jadi waktu yang diberikan kepada kita semua sama dalam berpuasa. Tapi siapa di antara kita yang paling banyak pahalanya? Yang paling bertakwa. Masih umum lah. Kalau yang paling bertakwa ni nanti bisa dipakaikan. Siapa yang paling banyak pahala dari solat subuh yang kita kerjakan? Yang paling bertakwa. Sama juga jawabannya nanti. Kemudian ditanya siapa yang paling banyak pahala dari di antara kita yang haji ini, yang ramai-ramai pergi haji ini, sampai berpuluh ribu? Yang paling bertakwa. Kalau itu jawabannya sama. Dia yang lebih khusus kepada puasa. Cepatlah. Atau menyerah saja? Menyerah. Dari awal lah tadi sebut menyerah. Supaya kita berikan jawabannya. Siapa yang paling banyak mendapatkan pahala meskipun kita sama-sama berpuasa? Itu dapat dijawab melalui makna puasa itu sendiri dari sisi bahasa. Makna puasa dari sisi bahasa itu apa? Apa makna bahasa? Lughatan. Biasanya dalam fikih itu umpamanya apa? As-saum lughatan, as-saum istilahan. Istilahan itu terminologi, istilah. As-salah lughatan ad-du'a. Salat itu dari sisi bahasa berdoa. Tapi dari sisi istilah, salat itu adalah perbuatan yang dimulai dari takbiratul ihram, yang diakhiri dengan salam, dengan niat. Itu salat dari sisi istilah. Kalau dari sisi bahasanya, berdoa. Dari makna bahasa itu, berarti salat itu isinya berdoa kepada Allah Ta'ala. Itu dari sisi bahasa. Dapat jawaban dari situ.
Maka siapa yang paling banyak pahalanya dari orang-orang yang mengerjakan solat? Orang yang paling berharap kepada Allah dalam solatnya. Kan kaitannya kan dengan berdoa tadi kan. Orang yang paling banyak berharap kepada Allah, merendahkan diri di hadapan Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, selain Allah kecil. Diriku ini kecil. Aku adalah hamba yang memiliki kekurangan, yang memiliki keterbatasan. Allah Subhanahu wa taala adalah yang maha besar, yang memiliki kesempurnaan. Maka hamba yang memiliki kekurangan ini memohon kepada Allah yang maha memiliki kesempurnaan. Allahu Akbar kabira. Kalau begitu, sesuai dengan makna bahasa tadi, maka seseorang akan khusyuk di dalam salat, maka akan dapat pahala lebih banyak di dalam salatnya. Sekarang ini kaitannya dengan puasa, bukan salat, puasa yang kita bahas ini. Dari sisi bahasa, makna puasa al-imsak, menahan. Dari mana kita tahu makna puasa itu dari sisi bahasa menahan? Dari Al-Quran, yaitu surah Maryam ayat yang ke-26. Apa bunyinya? Ada kata puasa di situ. Tentang kisah Maryam yang diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa. Tapi bukan puasa bermakna istilah, puasa bermakna bahasa. Karena kalau puasa bermakna istilah tak tepat. Karena ketika Allah memerintahkan kepada Maryam, ya Maryam, wahai Maryam, ketika Allah memerintahkan, fakuli inni nazartu lirrahmani sawma, sesungguhnya aku bernazar kepada Allah. Katakan wahai Maryam, kalau kamu jumpa manusia, fa imma tarayinna minal bashari ahadan fakuli inni nazartu lirrahmani sawma. Kamu kalau jumpa manusia kemudian berkata-kata kepadamu, maka jangan kamu mengeluarkan kata sepatah kata pun dengan manusia. Tahan, ini dia sawma, tahan dari berkata-kata kepada siapapun. Katakan kepada manusia, inni nazartu lirrahmani sawma, saya menahan diri dari berkata-kata dengan siapapun. Nah, jadi makna sawma dalam kisah Maryam ini bukan menahan makan, bukan menahan minum, menahan untuk makan, menahan untuk minum, menahan diri sehingga tidak makan, tidak minum. Bukan itu yang diperintahkan kepada Maryam, tapi menahan dari berkata-kata. Dari mana kita tahu? Ayat berikutnya, sambungan. Falan ukallimal yawma insiya, sekali-kali aku tidak akan bercakap dengan manusia sepatah kata pun. Jadi makna bahasa, semua ulama tafsir mengatakan kisah Maryam ini, yaitu Allah memerintahkannya untuk menahan dari berkata-kata, itu adalah makna puasa karena menggunakan kata sauma, saum, yang bermakna menahan dari berkata-kata. Ini kisah ini seperti apa ceritanya ini? Dia kalau tak tahu ceritanya, tak terasa kisah ini. Karena bisa saja atau boleh saja Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata selain kata saum, selain kata puasa. Seperti kepada Nabi Zakaria alaihi salam, untuk menahan dari berkata-kata, tidak berkata-kata, tidak mengucapkan apa-apa. Kepada Nabi Zakaria dikatakan, jangan berkata kepada manusia kecuali isyarat. Alla tukalliman nas thalathata ayyamin illa ramza. Ramza maknanya isyarat.
Zakaria, tanda kekuasaan Allah yang ada padamu, bahwasanya istrimu sekarang mengandung, akan melahirkan anak. Untukmu Yahya, tandanya adalah kamu tidak berbicara dengan manusia kecuali isyarat. Nah, jadi kepada Nabi Zakaria dahulu Allah tidak menggunakan kata saum, tidak menggunakan kata puasa, tapi menggunakan kata tidak berbicara dengan manusia kecuali isyarat. Nah, isyarat itu tak berbicara juga. Maryam juga memberikan isyarat kepada anaknya. Tetapi karena Allah memerintahkan jangan kamu berkata-kata, maka Maryam tidak mau berkata-kata. Hanya saja penggunaan tidak berkata-kata, menahan dari berkata-kata, untuk Maryam digunakan kata saum, puasa. Apa rahasianya? Nah, itu yang mau dijawab itu. Ini belum mulai pengajian lagi nih. Ini baru muqaddimah, yaitu mau memahami makna bahasa ini. Muqaddimah aja dah setengah jam. Nah, tapi kita akan dapat ini makna ini, baru nanti terasa puasa kita itu puasa yang seperti apa dan pahalanya seperti apa. Sehingga kita bisa bandingkan puasa kita dengan puasa orang lain, insyaallah. Pahala yang kita dapatkan seperti apa banyaknya berbanding yang orang lain dapatkan. Mana yang lebih banyak dapat pahala? Yang makan sahur atau yang tak makan sahur? Bukan makan sahurnya. Kalau makan sahurnya itu ada berkahnya, itu makan sahurnya. Bedakan antara makan sahur dengan puasa. Kalau makan sahur dah lewat dah tadi. Siapa orang yang paling banyak mendapatkan pahala dari puasanya? Yang makan sahur atau yang tidak makan sahur? Yang tidak makan sahur. Apa sebab? Karena dia lapar, lebih lapar dari yang makan sahur. Tak pula ada sambungannya. Ada jawaban tapi tak ada sambungan. Apakah semakin lapar seseorang itu semakin banyak pahala puasa yang dia dapatkan? Hah? Enggak. Lalu apa kaitannya dengan tidak makan sahur tadi? Hah? Oh, lebih banyak dapat pahala yang makan sahur. Kalau yang lebih banyak pahalanya itu adalah yang makan sahur, berarti yang paling kenyang makan sahurnya paling banyak pahalanya berarti. Kan dikaitkan dengan makan sahur ya kan? Hah? Masih belum bisa kita terima. Lalu di mana letaknya ya? Kembali ke kisah Maryam tadi. Allah tidak perintahkan Maryam jangan makan atau jangan minum. Padahal makna puasa itu adalah jangan makan juga, jangan minum juga. Tapi kepada Maryam itu jangan berkata-kata, hanya itu. Padahal kalau difahami puasa itu dengan makna bahasa yang umum, menahan dari apa saja, menahan dari berkata-kata, ya, tapi juga menahan dari makan. Tapi Maryam tak boleh berpuasa karena baru saja melahirkan anak. Perempuan kalau baru melahirkan anak boleh berpuasa? Tak boleh, karena dalam keadaan apa? Nifas. Maka Allah tidak menyuruh Maryam untuk menahan dari makan atau menahan dari minum. Yang Allah perintahkan adalah menahan dari berkata-kata. Tapi sebenarnya ada kaitannya dengan kejadian menahan dari berkata-kata itu. Ini mulai masuk kajian. Ini siapa yang tak mengikutinya? Ini kita menyampaikan ini sedikit. Siapa yang tak mengikuti ini nanti bisa jadi tak bisa faham di penghujungnya. Kecuali yang begitu
Diterangkan nanti karena kecerdasannya dia bisa paham. Itu hebat itu. Ini penyampaian sedikit-sedikit ini belum tentu paham nanti lagi. Apalagi cepat melompat ke jawaban. Maryam seorang wanita yang tidak punya suami, anak gadis. Tumbuhnya di Baitul Maqdis. Maryam ini bukan perempuan yang suka jalan-jalan, enggak. Bukan seperti sekarang yang pergi ke mall, pergi ke enggak. Kata orang Melayu, bukan kaki jalan, tetapi yang suka beriktikaf di masjid, di mihrab. Bahkan dari kecil lagi tak ada menengok dunia luar, itu tidak ada. Di masjid saja. Dan yang memberikan makanan kepada Maryam siapa? Nabi. Nabi? Tak tahu cerita ini. Ini kisah ini populer dalam Quran ini. Nabi Zakaria alaihi salam. Yang istimewanya, setiap kali Nabi Zakaria bawa makanan kepada Maryam, rupanya sudah ada makanan di depan Maryam. Dan pelik, aneh, karena makanan itu tidak seperti makanan yang biasa ada pada masa itu. Contohnya oleh ulama tafsir seperti buah-buahan. Musim dingin, tapi buah-buahan yang ada di depan Maryam musim panas. Buah-buahan yang berbuah di musim panas. Musim panas, tapi yang ada di depan Maryam itu buah-buahan musim dingin. Oh, ini aneh ini. Maka Nabi Zakaria bertanya, "Anna laki hadza?" Dari mana datangnya ini wahai Maryam? Qalat, Maryam berkata, "Huwa, makanan ini min indillah, dari sisi Allah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab." Sesungguhnya Allah memberikan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa hisab. Maka ulama tafsir mengatakan istimewanya Maryam ini tumbuh membesar dengan makanan dari langit. Bukan seperti anak gadis sekarang ini. Anak gadis sekarang ini makanannya dari mana? Yang kita berikan itu dari bumi. Maka Maryam ini adalah wanita, gadis yang istimewa, yang dipilih oleh Allah dari sekalian wanita yang ada di dunia ini. Ini disebutkan dalam Al-Quran. Innallaha astafaki, wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, wa tahharaki, dan mensucikanmu. Kamu sangat menjaga kehormatan. Wastafaki, ulang sekali lagi, dan telah memilihmu ala nisa'il alamin, dari sekalian wanita yang ada di alam semesta pada masa itu. Maka 4 wanita utama dalam surga. Siapa yang 4 itu? Satu di antaranya Maryam. 4 wanita utama dalam surga. Tetapi Allah takdirkan Maryam itu meskipun tidak ada suami dan sangat menjaga diri jauh dari laki-laki. Jangankan disentuh laki-laki, mendekat laki-laki pun tidak. Tiba-tiba mengandung dan melahirkan anak. Kalau kira-kira kita lah hidup pada masa itu, jumpa dengan Maryam. Maryam ini seorang gadis, tak ada laki, dan hanya di masjid saja. Kemudian Maryam datang ke tengah kita, di tengah masyarakat, membawa anak yang baru dilahirkan. Kita berbaik sangka kepada Maryam atau berburuk sangka? Jujur aja lah, berbaik sangka atau berburuk sangka? Ini anak siapa nih wahai Maryam? Kemudian Maryam pun jawab, ini anak saya. Kira-kira apa yang kita fahami dari jawaban Maryam itu? Anakmu? Kamu kan tak punya suami. Agak-agaknya kita menuduh Maryam tidak melakukan perbuatan zina.
Ah? Mengapa tak ada jawabannya? Agak berubah nampaknya jemaah Masjid Muhajirin ini selama Ramadan. Karena puasa tu. Oh, itu. Berarti lebih baguslah pengajian di luar puasa lagi ya. Menurun nampaknya semangat dalam bulan puasa. Kalau kurang semangat, puasa jadi korban. Karena puasanya jadi alasan. Ini karena puasa nih Ustaz. Oh Allah. Mestinya dengan berpuasa itu bertambah semangat. Nah, kaum Maryam, Bani Israel pada masa dahulu menuduh Maryam. Berburuk sangka dia kepada Maryam. Fa'atat, maka datanglah Maryam bihi, dengan anak yang baru dia lahirkan itu, kaumaha, ke tengah kaumnya, tahmiluh, dia gendong anaknya itu. Kemudian Bani Israel melihat, wih, ini Maryam melahirkan anak pula. Biasa di Baitul Maqdis dia seorang gadis, tapi sekarang melahirkan anak. Qalu, mereka berkata, siapa mereka itu? Bani Israel. Ya Maryam, wahai Maryam, laqad ji'ti syai'an fariya, kamu telah melakukan perbuatan yang terkutuk. Oh, berarti kaum Maryam ini telah menuduh Maryam berzina. Karena maknanya terkutuk di situ, fariya itu adalah terkutuk, tercela, yaitu berzina. Dari mana kita tahu itu makna perkataan fariya itu? Karena Maryam membawa anaknya. Bagaimana mereka itu berburuk sangka kepada Maryam. Padahal kalau dilihat dari latar belakang Maryam, tak sepatutnya mereka berburuk sangka. Dari kecil lagi di masjid, tumbuh besar dengan makanan dari langit. Tapi itulah dia Bani Israel. Dia tak lihat latar belakang, langsung aja buat tuduhan. Bukan hanya sampai di situ. Tuduhan berikutnya pula, tuduhan Maryam kepada Maryam itu dikaitkan pula dengan ayahnya. Ya ukhta Harun. Sambungan ayat, wahai saudara perempuan Harun. Karena Maryam saudara perempuan Harun. Maknanya kamu ini dalam bersaudara, abang-abangmu orang baik-baik. Tapi mengapa kamu, wah, semakin berat tuduhannya. Abangmu baik, tapi kamu mengapa, apa sambungannya itu? Mengapa kamu tak baik? Bukan hanya itu. Makana abuki mura'asau, ayahmu tak ada melakukan kejahatan apa-apa. Abuki, bapakmu, tak ada melakukan keburukan apa-apa. Tapi mengapa kamu, bermakna bertambah berat ya, tuduhan itu kepada Maryam, karena dikaitkan dengan ayah. Kita kalau ada orang ngait-ngaitkan kita dengan ayah kita, mau kita bertumbuk. Waktu kecil-kecil dulu kan, aku ayah hang. Oh, kalau disebut ayah, letaknya batu di depan, ko ayah waang, ko ayah inyo. Dipijaknya batu tu yang dipijaknya, oh, kepal tangan. Apa sebab? Dikait-kait dengan ayah. Mana kita terima? Ini dikaitkan pula dengan ayah. Makana abuki mra'asau, bukanlah ayahmu wahai Maryam telah melakukan perbuatan yang buruk dahulu. Wa makanat ummuki baghiya, dan tidak pula ibumu seorang penzina. Tapi mengapa kamu melakukannya wahai Maryam? Oh, dikaitkan dengan ayah dan ibu. Oh, berat bagi Maryam. Kira-kira
kita lah sekarang ini, bawa ke kita masing-masing sekarang. Kalau kita dituduh orang melakukan kejahatan padahal kita tidak melakukannya, kita jawab atau tidak? Bapak telah korupsi padahal kita tak ada korupsi. Bapak telah mengambil harta saya padahal kita tak ada mengambil harta dia. Dituduhnya kita melakukan keburukan, kejahatan, kemaksiatan. Kita jawab atau tidak? Kita jawab. Konferensi pers. Wah, itu bahasa sekarang ya. Langsung panggil wartawan. Tidak ada, saya buat itu. Tapi Maryam jawab atau tidak? Tuduhan yang diarahkan kepadanya itu dijawab? Tidak. Apa sebab? Sebab Allah memerintahkan Maryam untuk berpuasa. Tadi apa yang Allah perintahkan kepada Maryam? Wahai Maryam, kalau jumpa manusia berkata-kata kepadamu dan perkataan mereka itu menuduhmu, keinginanmu pasti mau menjawab tuduhan itu karena kamu tidak melakukannya. Tapi tahan mulutmu dari berkata-kata, wahai Maryam, puasa. Katakan kepada manusia, aku tidak akan berbicara dengan seorang pun. Pertanyaannya adalah, mengapa Allah perintahkan Maryam untuk berpuasa, untuk menahan dari berkata-kata? Apa kira-kira? Jawabannya, kalau Maryam jawab pun belum tentu lagi orang yang menuduh itu akan percaya. Umpamanya Maryam menjawab, enggak, tak ada aku berzina. Lalu anak ini memang anakku, aku melahirkannya, tapi aku tak berzina. Kira-kira kalau begitulah jawaban Maryam, kaum itu mau menerimanya atau enggak? Sama seperti Nabi Muhammad ketika baru pulang dari Isra dan Mi'raj, kemudian menyampaikan kepada kaumnya, kota Mekah, semalam aku pergi ke Baitul Maqdis, kemudian naik ke langit, kemudian menerima wahyu dari Allah dan menerima syariat salat. Kemudian malam tadi juga aku pulang kembali, dan alhamdulillah pagi ini sampai kembali di kota Mekah, dapat berkumpul kembali. Bagaimana reaksi dari penduduk kota Mekah? Sebahagian membenarkan. Siapa yang membenarkan? Yang tahu latar belakang Rasul itu seperti apa. Seperti Abu Bakar As-Siddiq. Kalau Muhammad yang mengatakannya, aku percaya. Lebih dari itu pun aku percaya. Karena menjawabnya dengan keimanan. Tetapi yang lainnya, berbohong Muhammad itu. Mana mungkin dia bisa sampai ke Baitul Maqdis dalam waktu yang singkat. Kemudian naik pula ke langit, langit pertama, kedua sampai ke-7. Kemudian waktu yang sama pulang lagi. Tak masuk akal. Begitu juga yang dilalui oleh Maryam dahulu. Kalau Maryam menjawab pun mereka tak akan percaya. Maka daripada menjawab tidak akan dipercayai, maka Allah memerintahkan Maryam, jangan kamu berkata-kata wahai Maryam. Tak ada gunanya kamu berkata. Apalagi yang ada di hadapanmu itu Bani Israel, bukan orang-orang yang beriman, keimanan mereka kuat, tapi mereka orang-orang yang bermasalah dalam keimanan mereka. Maka jangan kamu jawab, diam saja. Tapi tuduhan itu kan mesti dijawab. Kalau tak dijawab tuduhan itu, nanti orang percaya tuduhan itu adalah benar. Tapi Allah punya cara untuk menyelesaikan tuduhan itu, untuk membantah tuduhan itu. Allah telah memiliki rencana, dan rencana Allah itu
mematahkan tuduhan itu dan membuat orang-orang yang menuduh itu terdiam, tak bisa berkata-kata lagi, dan tidak ada pilihan lain kecuali mempercayai Maryam. Bagaimana cara Allah menyelesaikan persoalan tuduhan itu? Maryam menunjuk anaknya, karena kan tak boleh berkata-kata, maka ditunjuklah anak. Kamu menuduhku telah berzina karena aku melahirkan anak ini. Nih anak yang kulahirkan ini akan menjawab tuduhanmu itu. Fa asyarat ilai, maka Maryam menunjuk anaknya untuk menjawab tuduhan. Karena tadi kan mereka bertanya, wahai Maryam, kamu telah melakukan perbuatan yang tercela, perbuatan yang terkutuk. Itu kan tuduhan. Maryam mesti jawab. Maka Maryam tunjuk anaknya untuk menjawab. Maka mereka berkata, qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Bagaimana kami akan berbicara dengan anak yang masih kecil seperti ini? Itu bantahan kaum. Macam mana kami mau berbicara? Anak baru lahir bisa berbicara? Bapak punya anak, umur berapa dia bisa berbicara? Biasanya anak kita umur berapa? Umur 2 tahun. Cucu saya sekarang umur 2 tahun, belum pandai lagi berbicara dengan penuh. Bisanya sekarang ujung-ujungnya aja. I'dalat. Apalah i'dalat? Bapak paham? Biasanya paham tuh maknya yang paham. Oh, rupanya naik kuda coklat. Oh, itu. I'dalat. Ujung-ujungnya aja dia. Mana bisa anak kecil berbicara langsung? Tapi Nabi Isa alaihissalam baru saja lahir, ditunjuk oleh ibunya untuk menjawab tuduhan, langsung dia berbicara dengan fasih. Ayat berikutnya, qala, Nabi Isa berkata, inni abdullah, aku adalah seorang hamba Allah, ataniyal kitab, diberikan kepadaku kitab suci, wa ja'alani nabiyya, dan dijadikan aku sebagai seorang nabi. Wih, fasih kata-katanya, bukan ujung-ujungnya. Kubalah, bukan begitu. Sesungguhnya aku adalah hamba Allah, diberikan kepadaku kitab suci, dan Allah menjadikanku seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan aina ma kun. Sambungan ayat, Allah memberkahiku di mana saja aku berada. Wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya, dan Allah memerintahkanku untuk salat, untuk mengeluarkan zakat selagi aku masih hidup. Diceramahinya Bani Israel. Panjang ini. Wa barram biwalidati. Sambungan ayat, masih belum habis lagi jawaban Nabi Isa. Anak kecil berbicara. Panjang. Bagaimana kira-kira reaksi Bani Israel mendengar anak kecil berbicara? Terdiam. Tangango. Itu bahasa awak. Tangango. Yang tak biasa berbicara, anak kecil mana biasa berbicara, tapi tiba-tiba bisa berbicara untuk menjawab tuduhan kaum ini. Karena Bani Israel itu juga adalah kaum Nabi Isa alaihi salam. Jadi Nabi Isa itu sejak kecil dah jadi nabi. Sejak dilahirkan itu, mulai dari berkata-kata itu, wa ja'alani, itu fi'il madhi itu, dan Allah telah menjadikanku sebagai seorang nabi. Bukan nanti aku akan dijadikan nabi, enggak. Pada waktu berbicara itu masih kecil sudah menyebut beliau adalah yang telah ditetapkan sebagai nabi. Wa barram biwalidati, dan aku diperintahkan untuk berbakti kepada ibuku. Ini dia jawaban tuduhan itu. Seorang anak itu berbakti kepada siapa biasanya? Bukan kepada ibu saja, kepada ibu dan bapak. Karena setiap anak itu yang biasa punya ibu dan punya bapak. Tapi Nabi Isa tak punya bapak.
Maka Nabi Isa tidak mengatakan ketika berkata-kata itu, dan berbakti kepada ibu bapakku, enggak, dan berbakti kepada ibuku, karena Nabi Isa hanya punya ibu. Terdiam kau. Itu tuduhan yang dahsyat, tapi jawabannya pula tepat. Tak perlu bertele-tele, dipangkalkan dahulu, aku hamba Allah. Itu di awal jawabannya itu. Kalau sudah hamba Allah, apapun akan berlaku. Termasuk Nabi Isa yang dilahirkan dengan luar biasa. Berlaku, apa susahnya bagi Allah untuk memberlakukannya. Walam yaj'alni jabbaran syaqiyya, masih jawaban Nabi Isa. Dan Allah tidak menjadikanku seorang yang keras, yang berhati kasar. Wassalamu alayya yauma wulidtu, dan Allah memberikan keselamatan kepadaku ketika aku lahir. Wa amutu, dan ketika aku mati nanti. Wa ub'atsu hayya, dan Allah berikan keselamatan kepadaku ketika aku dinaikkan ke langit dalam keadaan hayya, hidup. Jadi Nabi Isa itu sekarang dinaikkan ke langit dalam keadaan hidup, dan baru nanti di akhir zaman diturunkan ke bumi sebagai tanda kiamat. Jadi sekarang Nabi Isa masih hidup, masih. Lalu yang mati di tiang salib itu siapa? Yang dibuatkan patung-patungnya mati di tiang salib? Bukan, itu bukan Nabi Isa. Itu yang diserupakan dengan Nabi Isa. Bal syubbiha lahum. Akan tapi yang dibunuh itu wama qataluhu wama salabuhu. Ayat Al-Quran. Tidaklah mereka itu membunuhnya Nabi Isa, dan tidak pula menyalibnya Nabi Isa. Bal syubbiha lahum. Akan tetapi yang mereka salib di tiang gantungan itu adalah yang diserupakan dengannya. Itu ayat Quran itu. Lalu Nabi Isa di mana sekarang? Di langit. Dan nanti akhir zaman, ketika nanti umat Islam sama-sama mencari Dajjal untuk dibunuh, barulah Nabi Isa turun. Bersama dengan siapa nanti? Umat Islam bersama Imam Mahdi. Ini cerita akhir zaman. Cerita kita sekarang ini tentang puasa. Akhir zaman itu lain pula judulnya. Belum terjawab lagi, yaitu Maryam mendapatkan pemberian yang istimewa, yang tidak disangka-sangka oleh Maryam, yaitu anak yang dia gendong itu rupanya yang menjawab tuduhan. Selesai masalah tuduhan itu. Tak perlu dibawa ke pengadilan. Tak perlu. Kalau sekarang ini dibawa ke pengadilan dulu, entah selesai entah pula di pengadilan itu. Dah berbulan-bulan lah kawan tu naik turun pengadilan, tak juga selesai. Tapi dulu tak diselesaikan oleh pengadilan. Allah langsung menetapkan keputusan dengan cara yang luar biasa. Karena yang disangka itu, yang menjadi tersangka itu, yang tertuduh itu, yang dituduh itu adalah Maryam, hambanya. Maka Allah langsung turun membuat keputusan. Maryam benar atau tidak? Atau Bani Israel yang berdusta? Allah langsung membuat keputusan. Pemberian yang istimewa dari Allah untuk Maryam itu adalah buah dari apa? Kaitan dengan judul kita ini, dari puasa. Karena Allah memerintahkannya untuk puasa, yaitu puasanya adalah menahan dari berkata-kata. Kalau Maryam ketika itu tak mampu menahan dari berkata-kata, kira-kira Nabi Isa berkata-kata atau enggak? Ulang sekali lagi, berkerut kening nampak. Andaikan, ini andaian saja, tapi tak berlaku ini. Andaikan Maryam tak mampu menahan. Berpuasa itu apa maknanya tadi? Menahan.
Andaikan Maryam tak mampu menahan dari berkata-kata sehingga mengatakan, "Enggak, aku tidak ada melakukan perbuatan tercela. Memang anakku ini adalah aku yang melahirkannya, tapi aku tak disentuh oleh seorang lelaki pun." Kalau ketika itulah Maryam menjawab, tak mampu menahan kata-kata sehingga menjawab tuduhan, kira-kira Nabi Isa berkata lagi atau enggak kira-kira? Tapi Maryam berhasil menahan dari berkata-kata karena Allah telah memindahkan siapa yang lebih patut untuk menjawab tuduhan itu. Yang apabila nanti menjawab, maka tidak ada siapa yang bisa membantah lagi. Allah telah pindahkan menjawab tuduhan itu yang semestinya dari mulut Maryam dipindahkan ke mulut anaknya yang masih kecil. Ini siapa yang punya kerja semua nih? Itulah dia nilai itu. Ini semestinya hujannya di sini atau di mana ini? Boleh jadi hujannya tak di sini, tapi Allah pindahkan ke sini supaya tak perlu lagi kita menyiram tanaman kita, sehingga tanah jalan kita itu tak berdebu, sehingga udara dingin, segar, sehingga banyak betul sehingganya ini. Semestinya hujannya mungkin diturunkan di tempat lain, karena Allah ingin memberikan pemberian yang istimewa untuk penduduk negeri ini. Dipindahkan dari tempat lain itu ke sini, dipindahkan dari yang tadinya semestinya dari mulut Maryam, dipindahkan ke anaknya. Ini mengambil intisari dari kejadian itu. Selesai persoalan Maryam? Selesai. Masih ada lagi yang menuduh selepas itu? Tak ada. Semua hormat kepada Maryam. Apa sebab? Sebab anaknya telah berbicara dan Allah telah menjadikanku sebagai seorang nabi. Bermakna Maryam adalah ibu kepada seorang nabi. Kalau diperintahkan untuk menghormati, memuliakan nabi, bermakna juga menghormati dan memuliakan ibu nabi. Melambung kedudukan Maryam ini, karena anaknya jadi nabi. Anak jadi wali kota aja ibu tu melambung, apalagi anak jadi nabi. Kalau jadi wali kota manusia yang memilih. Kalau jadi nabi, Allah yang memilih. Sama pilihan Allah dengan pilihan manusia. Pilihan Allah tepat. Kalau pilihan kita, Allah menyesal saya milihnya Ustaz. Saya sangka, dah menyangka-nyangka. Melambung Maryam karena pemberian Allah. Itu adalah berkat. Berkat apa tadi? Puasa. Pemilihan kata puasa itu untuk Maryam itu bukan sembarangan itu. Dan itu tidak dipakaikan untuk makna istilah, karena Maryam boleh makan, Maryam boleh minum, bahkan Maryam pun boleh berkata-kata, tapi tidak kepada manusia. Maryam boleh berkata-kata kepada malaikat, boleh berkata-kata kepada Allah dalam doanya, dalam zikirnya, boleh, tapi kepada manusia tak boleh. Jadi menahan di situ lebih khusus. Pertanyaan terakhir, ini penutup pengajian. Isyraq pukul berapa? Dah masuk? Berapa menit lagi? 8 menit. 8 menit ini kesimpulan langsung, supaya dapat kita kajian. Bagi Maryam,
Kalau Allah perintahkan menahan dari makan, berat atau ringan bagi Maryam? Berbanding menahan dari berkata-kata, mana yang lebih berat? Ini menahan dari berkata-kata karena kaum telah menuduh ini. Menahan dari tidak berbicara, mana yang lebih berat? Dari menahan dari tidak makan. Oh, menahan dari tidak bicara lebih berat bagi Maryam. Dan kalau diperintahkan menahan dari tidak makan, Maryam baru makan. Sebelumnya Maryam dah makan. Dan makanan Maryam itu istimewa. Apa makanan Maryam? Buah-buahan kurma yang dijatuhkan dari batangnya. Dengan menggerakkan batang Maryam saja, maka pohon kurma itu menjatuhkan buahnya untuk Maryam. Wa huzzi ilaiki bijiz'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiya. Wahai Maryam, goncangkan pohon kurma itu, karena Maryam merasa lapar. Mau makan, tak ada makanan. Maka Allah perintahkan, wahai Maryam, goncangkan pohon kurma itu. Perempuan dalam keadaan mengandung berat atau baru melahirkan, kemudian diperintahkan untuk menggoncangkan pohon kurma. Pohon kurma itu sebesar pohon sawit. Bapak ketika diperintahkan menggoncang pohon sawit, bisa tak goncangkan pohon sawit? Sebesar ini batangnya nih ya, sebesar dia. Bergoncang tidak pohon sawit itu untuk menjatuhkan buahnya di atas itu? Kalau pegang-pegang begitu aja tak jatuh buahnya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada pohon, pohon kurma, tusakit alaiki, jatuhkan buahmu itu kepada Maryam yang ada di bawah yang sedang bersandar itu. Maka berjatuhanlah buah kurma. Buah kurma yang bagaimana yang jatuh? Yang tua-tua, yang busuk-busuk. Biasanya yang jatuh itu yang busuk-busuk, yang dah tua, dimakan burung, itu jatuh. Tapi yang jatuh untuk Maryam itu rutaban, rutab, buah kurma yang masih muda, segar. Biasanya susah untuk dipatahkan itu. Untuk dipetik saja dari tangkai itu susah itu, keras. Tak seperti buah sawit itu. Buah sawit itu dia lepas saja dari tongkosnya itu. Mudah sekali kalau dah tua. Kalau kurma tidak. Itu yang berjatuhan ke Maryam. Maryam makan, kenyang. Jadi kalau diperintahkan untuk tidak makan, tak begitu berat bagi Maryam. Kalau diperintahkan untuk tidak minum, tidak begitu berat bagi Maryam. Apa sebab? Allah telah mengalirkan air di bawah kaki Maryam. Haus, tak ada air. Kemudian Allah menyeru Maryam melalui malaikat Jibril alaihi salam. Fanadaha min tahtiha alla tahzani, jangan kamu sedih wahai Maryam, qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya, Allah telah menjadikan air mengalir di bawah kakimu. Mengalir anak sungai di bawah kaki. Minum air, hilang haus. Kalau Allah memerintahkan Maryam untuk menahan dari minum, tak begitu berat bagi Maryam. Tapi kalau menahan dari berkata-kata, oh itu berat. Tetapi ini dia jawaban untuk pertanyaan di awal tadi. Apa pertanyaan di awal tadi? Siapa yang paling banyak mendapat pahala dari puasa yang dikerjakan? Semua kita ini berpuasa, mengerjakan puasa. Siapa di antara kita yang paling banyak pahala? Jawabannya sama. Sampai ke penjelasan yang di ujung tadi. Yang menahan bicara. Itu makna bahasa. Kalau menahan bicara, kalau begitu saya berhenti aja dan kelihatan. Karena banyak saya bicara ini, semakin sedikit pahala saya dari puasa ini. Saya sedang berpuasa sekarang. Siapa yang paling banyak dapat pahala? Yang paling berat dalam menahan kehendak hawa nafsu. Lapar, kehendak hawa nafsu mau apa?
Tapi tak begitu berat kalau malam tadi sahur. Kalau haus, keinginan hawa nafsu mau apa? Mau minum, tak begitu berat. Kalau pada waktu sahur minum kopi O juga, kopi aren juga, kopi susu juga. Kopi 3 macam ya. Habis semua. Tak begitu berat untuk menahan haus karena banyak minum tadi. Tapi kalau ada orang menyodorkan, Pak tanda tangan Pak. Kalau Bapak tanda tangan 5 juta untuk Bapak. Berat atau tidak? Karena yang kita tanda tangani itu sebenarnya bukan hak kita. Sogokan, disogoknya kita dengan 5 juta, hanya dengan 1 tanda tangan. Menahan. Allah perintahkan kita tahan tangan tuh, jangan tanda tangan, itu bukan hakmu. Tanda tangan atau tidak? 5 juta. Tahan atau tidak? 50 juta. Berubah sekarang. Masih menahan untuk tidak tanda tangan? 5 miliar. Siapa yang paling banyak pahalanya dari kita ini? Yang paling hebat dalam menahan kehendak hawa nafsu yang bukan hanya berkaitan dengan sambung. Bukan hanya berkaitan dengan menahan makan atau menahan minum. Itu puasa orang awam, biasa itu. Semua orang mesti buat seperti itu. Siapa di antara kita nih yang paling banyak mendapat pahala? Yang paling hebat dalam menahan kehendak hawa nafsu yang bertentangan dengan kehendak Allah. Apa gunanya menahan makan dan minum? Tapi tanda tangan jalan juga. Tak ada gunanya. Bapak berpuasa? Ya berpuasa. Puasa apa? Tak ada menahan kehendak hawa nafsu. Kalau hanya tidak makan tidak minum, orang Cina itu pun juga tak makan tak minum. Mengapa tak makan tak minum? Saya puasa lah. Karena dia mau jaga badan dia berpuasa. Dia mau jaga kesehatan dia puasa. Tapi ada nilai menahan makan dan minum dari orang yang tidak beriman itu? Tak ada. Sudah masuk waktu Isra. Selesai sudah. Pertanyaan, silakan jawab. Siapakah di antara kita ini yang paling banyak mendapat pahala dari puasa yang kita kerjakan? Ya dah, selesai kuliah subuh kita. Itulah dia. Maka jangan nilai dari tidak makan atau tidak minum saja, tapi lebih dari itu. Seperti kisah Maryam, kita dapatkan jawabannya dari makna bahasa. Dari makna bahasa dari puasa itu sendiri, yaitu menahan dari mengikuti kehendak hawa nafsu. Biasanya kuliah subuh pagi ini yang seperti ini, kalau tidak hujan ramai atau tidak? Ramai. Mengapa pada waktu hujan ini sebanyak ini? Bukan berpuasa. Tidak, pada waktu berpuasa juga umpamanya. Ramai, tapi ke hujanilah Ustaz. Nah, karena kalau ditanya kehendak hawa nafsu, kalau hujan-hujan seperti ini, mau sholat di masjid berjamaah atau sholat di rumah sendiri? Jujur jawab dengan hawa nafsu. Jadi siapa yang lebih banyak dapat pahala? Yang datang ke masjid ini karena dia tidak mengikuti kehendak hawa nafsunya, hujan-hujan pun sampai ke masjid. Alhamdulillah. Jadi siapa yang paling banyak dapat pahala puasa? Yang di masjid itu, yang di rumah sana.
Ini baru pagi ini ujian ini, masih banyak ujian berikutnya lagi ini. Nah, jadi untuk menjawab itu perlu ada satu penjelasan, dan itu mesti dikaitkan dengan hidup kita supaya ilmu itu dapat teramalkan, insyaallah. Cukup sampai di sini. Ada tanya jawab juga? Enggak? Tak ada yang bertanya. Alhamdulillah. Tak ada kan? Tak ada. Apa yang mau ditanyakan? Semua dah jelas. Yang penting mengamalkan apa yang telah kita ketahui tadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.